Halo semuanya, balik lagi bersama saya Franklin Mandagi. Sekarang saya akan mau menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan sebuah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer, serta interaksi manusia dan komputer. IMK ini diawali dengan desain awal, lalu diperluas untuk mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. IMK bertujuan untuk merancang sebuah sistem yang dapat digunakan, serta memperhatikan yang dibutuhkan oleh end users. Contohnya altruisme, yaitu untuk memperhatikan siapa yang akan menggunakan sistem tersebut. Lalu pemasaran atau bisnis, bagaimana orang bisa menggunakan dan memanfaatkan sistem tersebut untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Lalu aturan atau regulasi, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau sebuah organisasi untuk mempermudah sebuah pekerjaan atau melayani pelanggan. Lalu IMK ini berkontribusi untuk mengembangkan sebuah sistem aplikasi ideal yang berguna, yang dapat digunakan, dan juga yang setelah digunakan. Nah, berikutnya perancangan interaksi. Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer ini merupakan bagian dari sebuah interaction design. Dan Human Computer Interaction ini tidak didukung oleh ilmu computer science dan information system, tetapi dia didukung oleh ilmu seperti design practice, film industry, industrial design, cognitive economics, bahkan social science dan psikologi. Jadi, IMK ini tidak berdiri sendiri, namun didukung oleh beberapa ilmu yang lain. Berikutnya adalah faktor-faktor dalam IMK. Yang pertama itu faktor manusia. Model human processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dan komputer yang terbagi menjadi sistem persepsi, motorik, dan kognitif. Sistem persepsi itu yang menangani sensor stimulus dari dunia luar. Contohnya kita melihat sebuah kejadian atau kita melihat sebuah game, kan kita bisa bermain game. Nah, lalu sistem motorik. Sistem motorik akan melakukan sebuah aksi dari sistem persepsi yang kita lihat. Contohnya kita bermain game, terus kita melihat musuh di depan kita. Nah, pasti kita akan langsung melakukan bereaksi untuk melawan musuh tersebut. Nah, lalu untuk sistem kognitif ini bertujuan untuk itu menghubungkan antara sistem persepsi dan motorik. Contohnya kita bermain game kan, melihat sebuah musuh, pasti kita berpikir terlebih dahulu kan, kita mau langsung melawannya atau bagaimana terlebih dahulu. Berikutnya adalah faktor komputer. Faktor komputer ini sangat luas, sehingga saya sederhanakan terbagi menjadi 3, yaitu input devices, output devices, serta system devices. Nah, kalau input devices itu contohnya mouse, keyboard, touchpad, touchscreen, dan lain-lain. Sedangkan output devices itu berupa printer, monitor, dan lain-lain. Sedangkan system devices itu contohnya memori, prosesor, network, dan lain-lain. Berikutnya adalah faktor interaksi. Model interaksi pada IMK ini dilihat dari Bapak Norman pada tahun 1988 antara manusia dengan komputer. Yang pertama itu menetapkan sebuah tujuan, lalu membentuk sebuah maksud, lalu menentukan urutan aksi yang akan digunakan, lalu melaksanakan tindakan tersebut, lalu menerima sebuah kondisi sistem, menafsirkan kondisi sistem tersebut, lalu kita evaluasi status sistem, apakah sesuai dengan tujuan dan maksud yang kita mau. Lebih seperti itu. Lalu ini adalah interaksi framework-nya. Nah, di mana users yang menghubungkan users dan sistem. Nah, sebelum ke sistem, users akan ke input terlebih dahulu, di mana ini user ke input itu ada articulation. Ini articulation ini berupa perintah. Contohnya kita akan menekan tombol enter. Nah, kita pasti akan memerintah tangan kita untuk menekan sebuah tombol enter. Nah, lalu pada input ke sistem itu dihubungkan dengan performa. Jadi dari input itu akan mengunjuk enter, lalu dibaca ke sistem. Nah, nanti di sistem itu akan mempresentasikan
apakah mempresentasikan ke output, apakah kita benar menekan tombol enter atau salah. Nanti dari usernya akan memberikan observasi kepada output. Apakah itu perintahnya sudah benar yang ia laksanakan atau belum. Kalau misalnya belum benar, maka dia akan mengulang perintah tersebut. Lalu kita akan berputar lagi ke sini. Berikutnya, perancangan dalam IMK. Perancangan adalah mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu. Perancangan memiliki tujuan atau goal, di mana tujuan untuk membuat sebuah perancangan. Apa tujuan kita untuk membuat itu? Lalu kendala atau constraint, itu kendala apa yang kita dapatkan dari membuat perancangan tersebut, atau biaya yang dikeluarkan. Nah, lalu yang terakhir itu pertukaran kondisi atau trade-off. Pertukaran kondisi atau trade-off ini yaitu memilih tujuan dan kendala sehingga kebutuhan pengguna kita dapat dipenuhi. Nah, berikutnya perancangan terbagi menjadi 3, yaitu perancangan skenario, navigasi, dan user interface layout. Nah, perancangan skenario ini berupa perancangan urutan sebuah kegiatan yang cukup fleksibel untuk menangani aksi dari user. Contohnya kita mau login ke portal Inspire. Pasti kita akan membuat sebuah halaman login, yaitu masukkan NIM dan password. Nah, lalu pada perancangan navigasi itu kita akan membuat sebuah navigasi, yaitu sebuah menu-menu, submenu. Nah, lalu pada perancangan user interface layout, nah di sini kita akan membuat sebuah bentuk huruf, warna, ukuran huruf, dan lain-lain yang berdasarkan dengan perancangan skenario dan navigasi yang kita rencanakan. Itu dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.